Bumi Minangkabau tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, budaya dan sejarah yang terdapat di dalamnya juga sangat kaya dan menarik untuk diketahui. Halo guys, balik lagi bersama aku Molina. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat, di daerah Batu Sangkar. Nama tempatnya adalah Istana Basa Pagaruyuang Batu Sangkar. Nah, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Tenat! Untuk menuju ke Istana Basa Pagaruyuang ini, kami tempuh dalam waktu 2 jam dari titik awal keberangkatan di Pandai Sike. Istana Basa Pagaruyuang atau dikenal dengan Istana Besar Kerajaan Pagaruyuang terletak di Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jaraknya kurang lebih 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Jujur saja, aku excited banget untuk pergi ke sini. Karena sebagai orang Minang, aku belum pernah menginjakkan kaki ke sini. Tempat di mana orang-orang luar daerah pun jika berkunjung ke Sumatera Barat pasti ke tempat ini. Kami sampai di Istana Basa Pagaruyuang sudah cukup siang. Untuk masuk ke dalam wilayahnya perlu membeli tiket masuk terlebih dahulu. Harga tiket masuknya sangat terjangkau. Untuk dewasa Rp15.000, anak-anak Rp7.500, dan anak di bawah 2 tahun gratis. Bahkan tiket untuk tamu luar negeri hanya Rp25.000. Wah, murah banget kan? Saat masuk, kita dapat langsung melihat peta lokasi Istana Basa Pagaruyuang. Istana ini dulu merupakan kediaman keluarga kerajaan Pagaruyuang. Bangunan yang ada saat ini hanya merupakan replika dari bangunan aslinya. Bangunan Istana Basa yang asli terletak di atas bukit batu patah dan telah dibakar habis pada tahun 1804 pada masa Perang Padri. Istana kembali dibangun pada tahun 1930, tapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana dibangun lagi pada tahun 1968 dan kembali terbakar akibat tersambar petir pada tahun 2007. Sementara istana yang ada sekarang diresmikan tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oh iya, di sini kita bisa berfoto menggunakan baju adat tradisional Sumatera Barat loh. Karena saat ini sudah mulai mendung, jadi aku mau sewa bajunya dulu agar bisa foto-foto di luar. Selain baju adat tradisionalnya, di sini juga ada 2 macam pelaminan yang mana kita juga bisa berfoto di sini. Untuk bajunya, aku milih baju yang warna biru dengan aksesoris kepala suntiang. Proses pemasangannya juga cepat kok. Halo guys, ini aku sekarang lagi pakai baju adat dari Sumatera Barat. Nah, ini adik aku juga. Nah, di sini kita bisa sewa baju ini dengan harga yang biasa itu harganya Rp35.000 dan ini yang VIP Rp75.000. Setelah selesai berfoto-foto, ternyata hujan turun. Jadi kami masuk ke dalam bangunan utamanya. Saat masuk ke bangunan utama Istana Basa Pagaruyuang, terdapat singgasana yang letaknya sejajar dengan pintu masuk. Tempat ini merupakan tempat duduk Bondo Kandung. Di sini terdapat tirai-tirai yang terjuntai di sisi kiri, kanan, dan depannya. Di sebelah kanan singgasana terdapat tonggak tuo, yaitu tiang yang paling tua atau yang pertama kali dalam mendirikan Istana Basa Pagaruyuang. Yang lebih uniknya lagi, tiang-tiang lain juga ada namanya. Lebih tepatnya ada 6 tiang lain dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama ada tiang Panago Ale atau tiang tapi, yaitu melambangkan peran penghulu kaum.
Tiang kedua dari depan disebut tiang temban yang melambangkan keramah tamahan, suka menerima tamu, dan tolong menolong. Tiang ketiga dari depan disebut tiang panjang yang melambangkan kemampuan pemimpin dan cendekiawan Minangkabau. Tiang selanjutnya bernama tiang putih bakuruang. Tiang ini mewakili batas ruangan yang satu dengan yang lainnya, yang melambangkan batas ruang gerak dan tanggung jawab orang Sumando di rumah istrinya. Lalu ada tiang Sukodilabo paling belakang, mewakili kaum wanita sebagai ibu, pendamping suami, dan pelaksana adat dan kebudayaan. Dan yang keenam ada tiang Sale, terletak di antara tiang putih bakuruang dan tiang dapur atau tiang dapur, melambangkan peran generasi muda dan generasi penerus. Ruangan yang berada saat baru memasuki bagian ini disebut bandua tapi, dan ruangan pada bagian belakang yang sedikit ditinggikan disebut bandua tengah. Lantai ini ditinggikan bukan tanpa alasan, tapi ini merupakan tempat bagi para Sumando bersama keluarga, di mana ia melambangkan masyarakat Minangkabau memberi penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap Sumando. Kamar di sana ini disebut bilia. Bilia ini dihuni oleh putri-putri raja yang sudah menikah. Bilia pertama yang paling kanan dihuni oleh putri tertua raja yang sudah menikah, dan seterusnya dihuni oleh adik-adiknya yang sudah menikah juga. Dan di sebelah kiri istana terdapat anjuang perak. Fungsinya sebagai tempat Bundo Kandung mengadakan rapat yang bersifat kewanitaan pada langgam kedua dan tempat tidurnya pada langgam ketiga. Istana Basa Pagaruyung mempunyai 9 ruang, dan satu ruangan digunakan sebagai tempat jalan ke dapur yang disebut selasar. Sekarang yuk kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat anjungan paranginan yang berfungsi sebagai tempat putri raja yang belum menikah atau gadis pingitan. Sekarang terdapat beberapa alat-alat tradisional yang dipajang di lantai 2 ini. Nah, ini adalah kamarnya. Lanjut ke lantai 3, ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja seperti mahkota kerajaan yang dulunya disimpan dalam peti khusus yang bernama Aluang Bunian. Walaupun Istana Basa Pagaruyung kini hanya merupakan replika, tapi pembangunannya tetap mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Bedanya, istana yang asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu, sedangkan saat ini dibangun dengan struktur beton. Selanjutnya kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ada dapur yang dibuat terpisah dengan bangunan utama dan dihubungkan dengan selasar. Ada 2 ruang dapur di Istana Pagaruyung ini. Ruangan dapur di sebelah kanan difungsikan sebagai tempat memasak dengan perkakas atau alat-alat dapur tradisional. Sedangkan sebelah kiri merupakan tempat para dayang yang berjumlah 12 orang. Setelah kita room tour di bangunan utama, kami istirahat di bagian bawah bangunan Istana Basa. Ternyata ada 2 buah tiang unik yang berada tidak menyentuh tanah. Jadi ini tonggak gantung namanya guys. Dia bergantung di sini.
Tidak jauh dari tempat aku berada, terdapat sebuah surau yang berada di belakang bangunan istana. Surau ini fungsinya untuk sholat, belajar dan mengaji, serta tempat tidur putra raja yang telah akil balik. Selain mengaji, mereka juga diajarkan tentang undang-undang adat, hukum syara, sejarah, seni budaya, dan bela diri di sini. Tidak jauh dari surau terdapat tabuah larangan. Biasanya tabuah berfungsi untuk menandakan masuknya waktu sholat. Tabuah di istana ini berfungsi untuk menyampaikan pengumuman. Di sini terdapat 2 tabuah larangan. Yang pertama, tabuah manggaga di bumi untuk menyampaikan pengumuman besar kepada masyarakat seperti bencana alam, dan yang kedua, tabuah mambang di awan untuk menyampaikan pengumuman untuk rapat kerajaan dan menyampaikan kabar gembira. Di bagian halaman istana juga terdapat rangkiang atau tempat penyimpanan padi yang dinamakan Rangkiang Patah Sambilan. Di sini juga ada pusat informasi wisatanya loh teman-teman. Ada juga tempat campingnya. Sekarang kita sedang menuju ke bagian belakang. Terdapat sebuah pemandian keluarga raja di bagian belakang istana. Pancuran 7 atau Pancuran 7 yang mempunyai 7 buah pancuran. Konon, air dari sini dapat memberikan sensasi yang berbeda ketika menyentuhnya. Nah, di bagian paling belakang ini terdapat Kampung Minang, yang mana ada bangunan balairung dan beberapa bangunan lain. Sekarang kita sudah selesai nih berkeliling di wilayah Istana Basa Pagaruyung. Ternyata warisan budaya Minangkabau sangat kaya dan beragam ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kita semua dapat lebih menghargai kebudayaan di Indonesia. Sudah guys, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.